Ya kan, mulai bismillah. Pesta. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Khusus sahibi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia, di tempat Kang Alek, mengikuti rutinitas setiap malam Kamis, yaitu hijab kufron. Alhamdulillah, pula minta waktu kepada teman-teman sahabat semua, silahkan sambil mangan kacang atau apa, asal aja sambil WA, kok mau sambil videoan sambil dalam video mah. Yang penting rokok, mangan kacang bebas ngaji. Nah, ngaji niki hikam kitab babon lamun pesantren-pesantren mah biasa diajarkan kajian tasawuf. Iki sarah hikam ngantus dirayati iki saking suwene ora diwaca-waca. Kenapa kita menggawanan loro iki matan itu hanya hikamnya doang tanpa ada sarah. Nah, insyaallah kula ngajina sarah iki. Lamun kepengen ngaji iki nek sing gede kudu marang imam. Lamun ninggal masang itu ya. Biasanya gini kajian tasawuf. Kajian tasawuf itu memang hati ranana. Karena manusia itu punya dua apa? Punya namanya dalam diri kita itu ada diri dohir, ada diri batin. Mana di diri dohir? Diri dohir yang pertama adalah jasad. Ini jasad kita. Jasad kita dan akal kita. Ini namanya dohir. Jasad ini perlu dibersihkan dengan apa? Ya tadi kalau kita mau sholat dengan wudu, itu jasad. Dan juga akal ini bersemayam di otak kita harus dibenari dengan apa? Dengan belajar masalah akhlak, masalah lainnya itu otak. Ada lagi diri batin. Kita ini sebagai makhluk yang sempurna karena kita ini diciptakan di langit, ada unsur langit, tetapi kita juga ada saripati bumi, diciptakan dari bumi. Jadi unsur kita ini ada unsur langit, ada unsur bumi. Nah, ada namanya unsur batin, yaitu unsur kelangitan. Mana? Ruh dan qalb, hati kita. Itu adalah unsur langit. Unsur ruh itu dibersihkan dengan apa? Dengan zikir. Tadi subhanallah di sini ada namanya zikir ruh. Zikir ruh itu menurut kajian Thariqah Satoriyah iku wentene ning jantung. Jantung itu tempatnya ning sor pentil rongkiah. Pentil kulat rongkiah ana jantung. Nah, ning jantung itu bersemayam ruh. Nah, ruh niku dizikiri jantung. Karo apa? Zikir ruh. Pripun carane? Allah, 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 zikir ruh. Allah, Allah untuk membersihkan jantung kita dari apa? Dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Dan dengan dua lagi dengan qalb.
Batin kita ini ada hati. Iki sampai jambir ngarep mana kedawan gitu. Oh ya terus saya. Kemarin sama matang. Terus kan Sampai jambir kedawan mana. sampai matang. Kalau bareng-bareng itu tuh sampai subuh. Orang liar-liar orang metu-metu. Orang metu-metu. Ya, iya. Santai mengajinya santai. Nah, hati kin, kalau apa dibersihkannya dengan belajar tasawuf. Makanya lamun kita lunga metu-metu kan metu artinya di hati-hati ya. Bukan sikil-sikil ya, padahal bakuna kan harus sikil kok. Tapi kelipan hati-hati. Hati ini jero. Karena hati ini adalah penggerak segala tubuh. Kalau hatimu bagus, maka segala anggota tubuh menjadi bagus. Mata menjadi bagus, tindakan menjadi bagus. Hati ini ada kajiannya tersendiri. Nah, seniki kula insyaallah akan mengkaji tentang bab membeneri hati, yaitu al-hikam, kajian tasawuf thariqah. Lantas nanti pasti ada yang protes atau pasti ada yang membuli. Wih, ini kang ala kenana apa kan? Wiridan karo kajian apa? Al-hikam. Wih, dur amat keduren niku ngajine. Pasti ada bakal ngomong. Keduren niku ngajine. Nah, kula gak pernah ngomong kono ning guru kula itu. Ustaz, guru kula Ustaz Marzuki ning teratur dik iki ngaji keduren Ustaz. Sira makar mau ngaji ngomong keduren. Ustadz jampe pripun lamun dudu sira pada sapa maneh sing belajar. Lamun lah saiki lamun dudu wong sing demen ning kene demen zikir, sapa maneh sing arep ngaji kiye. Arep wong tukang nongkrong tah. Arep wong sing ning gardu ning kana ta ora bakal. Jadi ada dua kemungkinan kalau ada seseorang mengatakan kitabnya keduren. Ada dua kemungkinan, satu adalah mencela yang membacanya, yang kedua mencela pendengarnya. Mana? Weh durung waya karya di masa apa iku membaca al-hikam? Atau keduanya wih sira mendurung waya wis ngaji keduren. Katanya jadi itu insyaallah mau baca nanti sesuai dengan Orang matang. ya kita ngaji sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, utawi sakeh puji tetep kedua Allah Rabbil alamin kang ngurus alam semesta. Wa sallallahu ala sayyidina lan mugi rahmati sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kula Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala Syekh Al-Imam Al-Muhaqqiq Abdul Fadl Tajuddin Ahmad ibnu Muhammad bin Ibnul Karim bin Athaillah Askandari berkata, sinten sing ngomong Asyekh sing jadi Syekh Al-Imam Muhaqqiq Abdul Fadl, arane Abdul Fadl Tajuddin Ahmad ko. Abdul Fadl itu adalah julukannya, nama aslinya adalah Tajuddin Ahmad. Tajuddin Ahmad dua bapak arane Ki Muhammad. Ki Muhammad dua bapak arane Abdul Karim. Abdul Karim dua bapak arane Athaillah. Berarti kini apa buyut ta? Buyut ta canggan. Buyut. Muhammad iki bapak, dua bapak maning Karim kakek Athaillah buyut ya. Buyut ya sing diarani kan kitab Al-Hikam Athaillah buyut. Al-Iskandari, wong Iskandari pun Mesir. Jadi Ibnu Athaillah itu wong Mesir, dilahirkan pada 1250 Masehi. Ya, halaman hijriahnya sekitar tahun 1600-an.
Wa min alamatil i'timadi lan iku setengah saking ciri-ciri gegeongan minal amali alal amali ingatasi amal nuksonu rojai iku kurange pengharapan inda wujudi jalal nalikane anane kepleset. Bahasa Indonesia. Ciri-ciri orang tersebut menggantungkan kepada amal usahanya. Nuksonu roja itu kurangnya pengharapan kepada Tuhan, indah wujudi jalal ketika orang tersebut terperosok di dalam dosa. Ulang, angel ini pahamannya. Seseorang itu bertumbuh kepada ciri-ciri seseorang bertumbuh kepada amalnya, kepada kekuatannya ketika orang tersebut kurangnya pengharapan kepada Allah ketika orang tersebut berbuat dosa atau berbuat amal. Artinya apa? Kita merasa amal ini ngaji, sholat, zikiran adalah amal kita yang kita lakukan. Atau kita berbuat maksiat seperti apa? Lamun sering sarahe kan, seperti zina, nyolong, membunuh, wujudi jalal, itu tidak bersandar kepada Allah tapi bersandar pada diri sendiri. Turun dipahami ya. Oke, contoh pada zaman dahulu kala, di zaman Bani Israil, ada seseorang preman yang kepengen tobat. Preman kepengen tobat ini telah membunuh 99 orang. Pernah dengar ceritanya? Pernah ya? Membunuh 99 orang ketika datang kepada kiai. Orang tersebut mengungkapkan ingin tobat kepada kiai tersebut. Wahai kiai, saya telah membunuh 99 orang. Adakah jalan tobat bagiku? Nah, kiainya tersebut, kiai fikih saklek. Urusannya syariat baik. Weh, kamu telah membunuh 99 orang, tiada tobat bagimu. Allah tidak akan menobatimu. Kamu ini orang yang sangat durjana sampai membunuh 99 orang. Lah kepengen tobat, dicaci maki, tidak ada tobat. Akhirnya kiai tersebut dibunuh, digenapkan menjadi 100. Dipateni mani. Ketika dipateni mati, hatinya sedih, kepengen tobat. Ya Allah, kita mereka ini kepengen tobat. Klipen kita mateni mani, ya Allah. Primen setelah keduhung sedih ngegelati mani, mencari di sebuah kampung. Ada tidak di sini ulama yang bisa menobatkan? Tanya, ketemu ada di sana di sebuah gunung, orangnya sendirian. Dicari ketemu. Setelah ketemu, mengungkapkan, wahai saya telah membunuh 100 orang. Awalnya masih 99 orang, tapi ada orang tersebut mengatakan ini saya bunuh lagi 100 orang. Adakah jalan tobat bagiku, wahai saya? Nah, syekh ini bukan hanya fikih saklek, tapi menguasai hakikat, menguasai. Akhirnya apa dia ngomong? Ada Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, selalu ada jalan tobat, selalu ada jalan pengampunan bagimu. Maka engkau bertobatlah, bertobat. Nah, setelah bertobat, syekh itu memberi syarat, tapi ingat syaratnya
kamu harus menghindari dari kampung, pergi ke kampung lain. Karena kalau masih kampung di situ akan mulai mendelang diajak batur kepengen berhenti minum. Wes tenang bae si dinakin mangko esuk tobaté. Ya ora, sing tukang minum go minum maning. Sing tukang ngecer, weh bayari karo kita ki. Ning kan wis COD terus tak bayar. Diajak ya sak esuk maning tobaté. Mangkat maning sing tukang ngecer. Lamun masih ning kono nek sing tukang deposit. Berarti punya. Anak mau ya anak. Single kacamata. Anak ya. Sing biasanya kumpul karo tukang deposit kita ngambil kan anu kita marungkan bae sih. Weh modal iki. Kita tes hasil. Kok tes anu tak ambil. Ya deposit maning. Nah akhirnya syarat tersebut disanggupi, berjalanlah orang itu mencari kampung baru. Iya makanya kadang tempat itu bisa membuat orang itu tobat dan bisa membuat orang itu semakin langsing. Akhirnya di tengah perjalanan orang itu catatan hidupnya berhenti di situ, mati dicabut. Ketika dicabut, malaikat adab, malaikat rahmat rebutan. Barang jar rebut, jar malaikat adab iki bagian kita kin. Wis mateni satu suwong kurang ajar kita kebugi arepan. Jar malaikat rahmat, kok dikit wong kin ki arep tobat. Iki wis arepan ning kampung kan. Akhirnya malaikat itu lah kasih jelem ngalah. Lapor ning pangeran. Wis ukur bae jalane lamun parek ning kampung sing dituju ya malaikat rahmat, lamun masih parek ya malaikat adab. Bareng diukur pada bae tengah-tengah. Baru wis tengah-tengah karo pangeran sing maha rahmat iku diparakaken sing mau ditujukan ikine diadoaken. Akhirnya digawani malaikat rahmat. Nah, maksudnya dari kata-kata ini batur-batur sing anan kene kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah ketika kita kepleset, kita terjatuh terjebak dalam dosa. Jangan pernah kita berhenti meminta ampun, taubat. Salah satu yang mau ninggalkan istighfar, subhanallah. Istighfar itu salah satunya membersihkan jisim apa? Jisim kasifah. Kita ini badannya kotor dibersihkan dengan istighfar tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, begitu juga kebaikan, teman-teman. Jangan pernah kita mengaku bahwa saya bisa zikir di sini, saya bisa duduk di sini, asa dengan kekuatan saya. Jangan pernah mengaku itu. Kita duduk di sini, kita bisa mengaji di sini, kita bisa ikut zikir di sini, adalah kehendak Allah. Allah lah yang mengatur kita ke sini. Karena di luar sana ada ribuan orang yang tidak mampu duduk di sini. Di luar sana ada orang yang tidak mau duduk di sini. Kita kok mampu? Apa bedanya saya dengan mereka? Tidak ada. Allah lah yang memilihkan kita duduk di sini. Allah lah yang menggerentaskan hati kita di sini. Allah. Jadi jangan pernah mengaku apa ibadah kita kekuatan. Namun jari kajian Nailul Rojak di tafsir la haula wala quwata illa billah, tafsirnya dikatakan la haula wala quwata, tidak ada kekuatan baik itu ketaatan, baik itu kemaksiatan, illa billah, kecuali Allah yang menggerakkan.
Tidak ada kekuatan bagi kita untuk melaksanakan taat, tidak ada kemampuan kita untuk menghindari maksiat, kecuali Allah lah yang menggerakkan kita. Awas tadi nanti timbul pertanyaan, loh berarti kalau gitu orang-orang yang bermaksiat itu adalah kehendak Allah dong? Memang Allahnya supaya nantinya disiksa dong? Nanti pertanyaan itu muncul. Nggak ada pertanyaannya, seperti itu nggak muncul. Ya harus dijawab kalau nggak muncul lah. Nah, dari situ hendaknya kita itu selalu bersyukur setelah kita duduk di sini, ya. Duduk di sini kita bersyukur karena kita dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir, untuk bisa belajar mensucikan diri kita baik yang dohir, mensucikan diri kita yang batin dengan ini. Insyaallah iki arikan kalau arikan kajian itu berkesinambungan dari paragraf A, kedua, ketiga, keempat ini berkesinambungan. Jadi awal itu ada kaitannya, nanti yang kedua ada kaitannya, yang ketiga, keempat dan seterusnya. Ini insya Allah yang tadi saya baca itu awal, insya Allah kan wis matang kan sebulan. Ya. Lanjut mana Kang? Kus matang kan. Saya jadi nggak ngalah kayak bisa. Lanjut ke mana? Oh nggak dibilang bibit. Kalau lanjut ke paragraf 2 ya. Ada sing dalang. Lanjut. Wis matang wis. Jirin periksa sih jirin mana. Dorong. Lanjut Kang. Deposit. Lanjut ke lorok ya. Lanjut Kang. Kalam kedua dari Syekh Ibnu Athaillah. Irodatuka tajrida. Ngarepaken sira at-tajrida ing tajrid. Tajrid itu apa? Melulu ibadah tanpa berusaha. Kepengen ibadah bae, ora pengen usaha. Ma'a iqomatillahi sertane Allah memposisikan diri kamu ia kafil asbabi di dalam sebab itu berusaha sambil beribadah. Min sahwatil khofiyati itu sebagian dari sahwat yang samar. Wa irodatukal asbaba dan engkau langsung bahasa Indonesia ya. Langsung ya. Tidak menghemat waktu. Wa irodatuka dan engkau mengharapkan al asbaba untuk sebab itu orang tersebut posisinya adalah sudah dijadikan berusaha, artinya kasab. Ulang. Engkau mengharapkan asbab yaitu usaha kesana kemari mencari nafkah, ma'a iqomatilah, sedangkan Allah telah memposisikan diri kamu ia kafit tajrid di dalam tajrid. Hitotun min himatil alia iku melungsur iku temurun min himatil alia saking cita-cita kang tinggi. Oke, keterangan singkat. Setiap diri kita oleh Allah itu diposisikan sesuai dengan posisi yang pas. Ada seseorang yang memang diposisikan oleh Allah tajrid. Tajrid itu tidak usaha-usaha picis markden. Demen gitu. Nanam. Tajrid. Deposit. Orang-orang deposit. Deposit baik. Parah. Ada seseorang tajrid. Dia di rumah saja piji sedekah dewek antri. Contoh selamat sedikit posisi tajrid yang kita lihat itu adalah Buyang Mufasir. Digelati dengan di Buyang. Digelati siapa? Picis.
harapan salaman doang ngegawa picis tempatnya ada munclik ditonggo nih harapan sowan iku tajrid arana. Ada lagi seseorang itu diposisikan orang tersebut adalah asbab. Dia kalau tidak meluyur metu jam 8 kian jam 8 kan yang metu jadwalnya orang picis. Lamun hari itu tidak keluar, orang tersebut tidak punya duit. Asbab harus keluar. Nah, orang asbab kayak Kang Alek, iki orang asbab. Langsung aja contohnya karena orang cepat menawar orang marah kan. Oh, lamun wong kan wes tersinggung apa nih kita. Kang Alek itu posisinya asbab yang harus keluar untuk menafkahi keluarga. Kepengen tajrid tak jajal jare Allah pun memberi rezeki yang tidak ada sebab saya kepengen umat ibadah los jajalan Kang Alek insya Allah akhir utangnya jajal iya ngomong di posisinya asbab iya akhir insya Allah akhir utangnya insya Allah diperanguti rapi insya Allah majelisnya gulung. Karena mau setiap minggu 200.000 kulung majelis saya ngegilep balik kamar Arab nongoni tamu teka-teka tamu lah kasih teka Tamunya di posisi kita pengangguran. Sedekah Kang Ucu. anak maning uang pun posisinya wis tajrid hari Kang Alek asbab. Contoh nih kayaknya durung anak aja, tapi contoh kula lah. Kula sebenarnya masih asbab. Jajal nih umah jajal kepengen usaha ngedel we Kang Alek kan enak amat usaha ustil mobil. Di iki merana mrene mending maning jalan-jalan ning Hongkong, ning Jepang jalan-jalan maning. Wih, jalan-jalan ning Kalimantan, jalan-jalan ning kieu enak amat we. Kita sing uripe cukup pas-pasan tapi ibadah niku ora tinggal waya zuhur salat zuhur ning masjid waya asar salat asar ning masjid ora tinggal utang ora duwe kreditan kebayar iku kepengen munggah kaya Kang Alek iku arane melungsur dari cita-cita yang tinggi. Lamun Kang Alek kepengen tajrid kayak kula iki arane adalah ningkenekin apa aja sahwat yang samar sahwat. Terus bagaimana posisinya yang bagus? Apakah asbab apakah tajrid? Posisi yang bagus adalah yang kita lakukan sekarang. Wis kekaca bendera. Kang Alek aja wani-wani tajrid, kula ya ora wani-wani asbab. Sebelum Allah memindahkan diri kita di mana posisi. Saya bertanya kepada Ustadz waktu itu, Ustadz, punten, lalu bagaimanakah kita tahu posisi kita pindah dari A ke B atau dari B ke A? Kata Ustadz saya, nanti juga kamu akan merasakan sendiri, akan dipindahkan ke sini, berjalan saja. Allah lah yang memindahkanmu, bukan kamu yang ingin pindah. Allah lah yang akan mengusulkanmu jadi wali atau tidak, bukan kamu yang mendaftar jadi wali. Kayak Kang Alek. Jadi kau tanya. Wali kota mendaftar ya? Tapi wali Allah tidak. Allah lah yang akan menjadikan wali. Jadi kau tanya itu dua kalimat dari Syekh Ibnu Athaillah sambung ditenggeni karo sakul semongko saos sainggulah. Boleh ya kasem ya. Sangat boleh. Karena iki pengamal ini adalah Sa'diliyah. Sa'diliyah itu tidak anti dunia. Malah dunia itu penting. Kenapa penting? Untuk memfasilitasi keagamaan. Iya, penting. Jadi torikot Sa'diliyah iki
Torikot saja ini aku Abu ya Muhtadi bikin dalam kepengen beat. Torikot ini tidak anti dunia jalanin tempat sepi, tidak. Harus kaya itu harus. Karena apa? Lah, coba bayangkan kalau Alek ini lebih besar lagi dananya, mungkin akan didatangkan oleh Allah itu bukan orang segini. Tiap minggu wedus lah ya. Wedus, obok sampai beranak. Karena Allah tahu kemampuan Kang Alek segini, yang datangnya segini. Malah nasi balik tipit mau kan? Karena semua bukan kurang. Kemampuan Kang Alek semene doang, ya sing hadir ke semene. Jadi Kang Alek wis ora usah kepengen wake-wake, mungkin lamun wayah Kang Alek pun wake jamaahane insyaallah wake maneh bisa. Konon Allah lah yang nanti memindahkan, Allah yang akan mendatangkan ke sini. Kang Alek pira itu seminggu nagon 200 ke 500 wedus ya setiap minggu. Insyaallah akan ada waktu itu. Sekarang jalannya saja. Mungkin itu saja, tidak ada pertanyaan. Mau di miss call pulang. Mau sabun di miss call pulang. Hari bab jodoh niku mancing buat nang itu ning. Oh, Bab jodoh nggih. Apa kudu kita niki asbab ta atau takdir? Ngerti kan asbab-asbab itu. Pokoknya acak Ada- semangan pun main ini besok. Oh, Sahwat itu jawab kita ngalep. apa be acak Kobay, Ya wes boleh. kobay. Nggih. pribadi mah pribadi. Pribadi. Oh, ulut kegemran berarti. Wah, iyalah. Beras ketan. Ya semua saos pasti lamun akan ngomong iku akeh salahe, kulang ndak ampuran paling sedantene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.